Poin kedua ayat 23, ayo cepat. Ayat 23. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jangan bimbang dengan perkataan yang kau ucapkan, khususnya di dalam doamu. Aku yakin Tuhan akan tak. Tapi saudara nggak yakin, bimbang dengan ucapan doamu. Nah, supaya doamu itu penuh kuasa, saya sering sampaikan di sini, kalau doa itu 100%, 50% kan pakai kata-katamu dong, ya. Kata-katamu, 50% lagi harus kata-kata Tuhan, yaitu firman. Maka di awal tadi saya katakan, orang yang berdoa belum tentu baca firman, maka dia berdoa 1 menit aja udah bingung mau ngomong apa. Tetapi orang yang suka baca firman dan merenungkan firman, pasti dia suka berdoa. Dia akan berdoa 2 arah. Ada firman yang diucapkan di dalam doanya. 50% pakai kata-katamu, 50% lagi pakai kata-katanya Tuhan, yaitu firman. Saudara gabungkan dalam doamu, maka doamu itu menjadi doa yang luar biasa, penuh kuasa. Jangan bimbang dengan ucapan yang saudara ucapkan di dalam doamu, yang penuh dengan firman. Kalau saudara berdoa tanpa firman, itu seperti saudara bikin satu surat perjanjian. Saya bikin surat perjanjian misalnya kepada Akyong gitu ya. Biasanya saya akan ngomong begini, Kyong ayo kita bikin ya perjanjian kontrak rumah gitu. Di situ ada materai. Saya akan ngomong sama Akyong begini, Kyong tanda tangan kenain materai ya. Materai itu menunjukkan apa? Melibatkan pemerintah dalam perkara perjanjian. Saya dengan Akyong. Suruh nangkap ini nggak? Nah, artinya dalam doa dengan memakai firman, itu saudara sedang melibatkan Tuhan. Jadi kalau saudara berdoa tanpa ada firman Tuhan, saudara berdoa tidak melibatkan Tuhan. Jadi mulai hari ini, keluar dari tempat ini, saudara harus berdoa dengan ucapkan firman. Menunjukkan saudara melibatkan Tuhan di dalam doamu. Jadi kalau doamu itu nggak ada firman, doamu itu tidak sah, seperti bikin surat perjanjian tapi tidak ada materainya. Tangkap ini? Harus semangat nih. Wih, saya dapat poinnya. Itu apa? Supaya Tuhan mau libatkan Tuhan dalam doamu dengan mengucapkan firman. Dan waktu mengucapkannya jangan bimbang. Ya. Satu hari ada seorang bapak yang kelihatannya banyak sekali berdoa, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Rajin. Sampai 1 tahun berlalu, anaknya juga bingung. Pak, aku bingung nih sama papa. Kenapa sih rajin banget berdoa? Dan aku lihat papa ini nggak dapat apa-apa dalam berdoa. Tuh lihat, hidupnya begini-gini aja. Nah, si bapak yang bijaksana berkata begini nak, memang papa tetap semangat berdoa meskipun papa tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan papa mendapat banyak kehilangan. Si anaknya kaget. Loh, berdoa malah mendapat banyak kehilangan. Kok begitu, Pak? Tetap semangat. Iya. Papa berdoa bukan mendapat apa-apa, tapi malah banyak kehilangan. Anaknya penasaran, kehilangan apa Pak? Kehilangan kekhawatiran, ketakutan, ya itu lain-lain. Oh begitu. So nangkep ini ya. Oke. Saya bersaksi sedikit dulu. Karena ini saya pernah, jadi saya singkat aja. Saya pakai firman ini. Waktu itu saya mau ke Semarang, banjir, ya. Waduh, bagaimana nih? Senin udah mulai banjir, Senin depan saya harus ke Semarang. Ini saya ulang lagi ya, nanti poinnya saudara bisa dapat luar biasa. Senin ke Senin lagi, masih ada waktu 7 hari. Banjir, biasa aja. Saya nggak doa. Senin, Selasa, Rebo, kok nggak tuh surut-surut? Kemis, mulai ketar-ketir. Wah, bisa-bisa Seninnya saya nggak bisa ke Semarang. Mulai itu saya berdoa. Saya berdoa jam 8, rumah saya masuk seginilah, sejengkal. Saya berdoa, saya ucapkan firman ini. Saudara masih ingat dong? Saya turun, saya kan tinggal di lantai atas. Saya turun ke bawah, kebanjiran kan?
Saya sambil tendang-tendang air, saya ngomong sama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, banjir ini terhalau jauh-jauh, dan saya pakai firman ini. Hai air, aku perintahkan engkau, beranjaklah kau ke dalam lautan. Kebetulan kan air datangnya dari laut. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman-Nya berkata, asal aku tidak bimbang hatinya, tetapi percaya apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Saya begitu yakin banget, pasti terjadi mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kering loh, itu hari Kamis, saya masih ingat banget. Dalam nama Yesus saya tendang-tendang. Keluar lu dalam nama Yesus. Ada kali saya ucapkan firman ini 3-4 kali sampai 5 kali. Yakin saya. Begitu, saya lihat patokannya ya. Anggaplah patokannya sini ya. Banjir pasti surut. Karena saya berdoa untuk pelayanan. Kalau saya berdoa untuk ulang tahun anak saya, nanti nggak bisa ulang tahun nih Tuhan. Mungkin Tuhan nggak mau dengar, nggak mau jawab. Saya masih bisa mengerti lah. Ini saya begitu yakin karena saya berdoa untuk pelayanan. Udah gitu saya naik ke atas, terus saya turun. Maksudnya saya naik ke atas, saya berdoa, nyanyi, ketiduran saya. Saya bangun jam 2 siang, jam 2 pagi. Saya teringat dengan doa saya ini kan. Akhirnya saya turun dengan penuh keyakinan, Tuhan pasti kabulkan doa saya. Apa? Supaya air ini keluar, tercampak ke dalam lautan, alias supaya kering, supaya saya bisa pergi kebutuhan saya itu. Saya turun, saya yakin banget, karena saya berdoa bukan untuk ulang tahun anak saya, yang tadi saya katakan, saya turun. Terjadi mujizat loh, luar biasa. Saudara tahu kan? Mujizat terjadi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ada mujizat loh. Tadi sini kan? Begitu saya turun, dia naik segini. Nah, keluarkan dulu 2 Korintus 5 ayat 7. Ayo cepat. Tadi segini. Begitu yakin saya doa saya itu akan dikabulkan, karena saya pegang ayat yang tadi ya, tidak bimbang apa yang aku ucapkan akan terjadi, dan saya berdoa untuk pelayanan, bukan untuk anak saya ulang tahun, untuk hal-hal yang gak penting, pasti Tuhan kabulkan. Dia kabulkan, naik segini. Saya harus ngomong apa? Haleluya, puji Tuhan. Betul gak? Ini mujizat. Firman-Nya berkata apa? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang saya lihat tambah serem, bisa nggak jadi pergi. Tapi saya harus punya keyakinan. Kebutuhan saya adalah saya pergi ke Semarang. Keinginan saya adalah dia surut. Betul kan? Saya mau katakan Tuhan selalu mengabulkan kebutuhanmu, tetapi tidak selalu mengabulkan keinginanmu. Saya harus punya iman. Tuhan sudah melakukan sesuatu. Tadi kan ayat 23, Tuhan mau saya lakukan ayat 24. Tadi Markus 11 ayat 24. Ayo cepat. Ayat 24. Markus 11 ayat 24. Tadi 23 ya. Sekarang 24-nya. Ayo cepat. Markus 11 ayat 24. Kenapa berhenti di sini ya? Nah, tadi 23 kan? Tuhan mau saya lakukan ayat 24. Tadi banjirnya sini, naik sini, saya harus mengucap syukur, Tuhan sudah mengabulkan doa saya. Dalam imajinasi saya, kebutuhan saya untuk pergi ke Semarang itu sudah terrealisasi. Secara kasat mata, nggak bakal bisa pergi. Jangan bilang, naik, nggak turun 10 cm aja, turun 5 cm lah, 10 cm aja, saya udah nggak bisa pergi. Apalagi ini naik. Saya harus melakukan firman ini. Apa? Membayangkan saya sudah menerima kebutuhan saya. Bukan keinginan saya. Dan saya harus mengucap syukur, engkau baik. Tadi firman-Nya berkata apa? Sebab kami hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Nah, firman ayat 24 berkata begini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika iman percaya saya berkata, aku telah menerimanya, walaupun kasat mata dia naik sampai sejengkal, saya harus bilang, terima kasih Tuhan, saya pasti pergi hari Senin. Tangkap ini, dan saya harus ada apa maksudnya dari firman ini? Harus ada tindakan iman menunjukkan bahwa kamu telah menerimanya. Saya tetap siapin koper buat pergi. Walaupun secara hitungan gak bakal bisa, udah yakin aja. Dan akhirnya kejadiannya adalah di hari Senin itu, begitu saya mau pergi itu baru surut kering secara cepat. Tangkap ini ya.
Jadi saudara harus berdoa membayangkan sudah menerimanya dengan tindakan iman. Ya,